Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Kintan Amalia Putri Aji. Hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan pribadi sosial dengan topik puasa. Sebelum mulai materi hari ini, untuk ketua kelas bisa dipimpin doa. Untuk mengawali belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dan saat kita masuk. Doa mulai. Selesai. Baik. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuk semua? Baik. Hari ini Ibu akan memberikan langkah-langkah kegiatan kita. Yang pertama, layanan pagi hari ini kita laksanakan dengan waktu kurang lebih 15 menit. Dan tujuannya supaya kalian mengetahui pengertian puasa itu apa, macam-macamnya itu seperti apa, hikmah puasa itu apa saja, dan hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Nah, pentingnya supaya kalian dapat melakukan puasa sunnah, puasa wajib dengan baik dan benar, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian puasa. Puasa atau saum ialah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, baik makan, minum, dan yang lain sebagainya. Nah, lalu puasa ini dilakukan dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya ada macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib ini hukumnya wajib bagi umat muslim, karena orang yang melaksanakan itu wajib, dia mendapatkan pahala, dan orang yang tidak melaksanakan itu akan mendapatkan dosa. Yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan udah pada tahu kan? Ya. Nah, puasa Ramadan itu dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, hukumnya itu fardu ain. Kalian harus melaksanakan. Ketika tidak melaksanakan, kalian mendapatkan dosa. Nah, lalu yang selanjutnya puasa qada. Puasa qada ialah puasa yang menggantikan puasa wajib. Maksudnya, misalkan Gata punya utang puasa di bulan Ramadan 2. Nah, Gata harus menggantinya di puasa qada tersebut. Dan selanjutnya puasa nazar. Puasa nazar itu puasa ketika seseorang sudah mengucapkan janji untuk berpuasa nazar. Contohnya seperti ketika Ega punya puasa nazar, saya akan puasa nazar ketika saya mendapatkan nilai yang bagus pas pembagian rapot besok. Nah, itu berarti Ega sudah harus melaksanakan puasa nazar tersebut. Yang selanjutnya ada puasa kifarat. Puasa kifarat itu puasa yang dilakukan dengan seseorang yang sudah melanggar aturan atau melakukan dosa. Nah, puasa ini dalam bentuk membayar denda. Nah, yang selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Yang pertama puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa setelah 30 Ramadan. Nah, setelah 30 Ramadan kita memasuki 1 Syawal, yaitu yang biasa disebut dengan Lebaran. Nah, hari keduanya itu kalian sudah boleh melaksanakan puasa Syawal tersebut. Nah, lalu yang kedua puasa Arafah. Puasa Arafah itu dianjurkan untuk orang-orang yang tidak sedang melaksanakan haji. Nah, untuk orang yang sedang melaksanakan haji itu tidak dianjurkan dalam melaksanakan puasa Arafah tersebut. Nah, yang selanjutnya puasa Senin Kamis. Tahu kan puasa Senin Kamis itu? Nah, bahkan di seusia kalian puasa Senin Kamis itu sudah banyak yang melakukannya. Kenapa bisa dikatakan puasa Senin Kamis? Karena hari Senin itu ialah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan hari Kamis itu hari pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kepada umat muslimnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Nah, yang selanjutnya itu ada hikmah puasa. Hikmah puasa itu sarana untuk mensyukuri nikmat.
Nah, di sini kita diajarkan untuk bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Banyak orang yang di luar sana ketika puasa hanya bisa minum, hanya bisa memakan takjil. Sedangkan kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa menikmati takjil. Nah, di situ kita harus bersyukur bahwa Allah sudah memberikan nikmat kepada kita yang lebih. Nah, selanjutnya ada puasa melatih diri untuk menenangkan jiwa, melembutkan hati. Nah, di sini kita harus bersikap lemah lembut hatinya, dan kita harus bersikap sopan santun ketika di bulan puasa. Tidak harus di bulan puasa, di hari-hari biasa pun kalian diperbolehkan. Kalian dikhususkan untuk berperilaku baik. Nah, yang selanjutnya, puasa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika puasa kalian sesudah sholat atau setelah tarawih, kalian harus berzikir, harus membaca Al-Quran, dan kalian harus memikirkan dari situ bahwa inilah keagungan Allah, inilah kebesaran Allah telah menemukan kita, telah mempertemukan kita dengan puasa Ramadan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya dapat membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak mencari ilmu agama atau memperdalam ilmu agama supaya dosa-dosa kita tuh berguguran runtuh, berguguran jatuh, supaya sedikit demi sedikit dosa kita sudah kurangi. Yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, ada makan dan minum dengan sengaja. Biasanya nih, banyak anak-anak seusia kalian dengan sengaja minum supaya kalian tidak puasa, atau bahkan bisa saja makan minum dengan sengaja nanti puasa lagi. Nah, itu sudah batal puasanya, tidak diterima. Yang kedua, muntah. Muntah itu kan kita mengeluarkan makanan dari dalam diri kita, itu tidak diperbolehkan. Nah, lalu yang ketiga, perokok. Yang keempat, haid atau nifas. Yang kelima, menelan dahak. Itu kan tidak diperbolehkan. Misalkan kalian batuk terus kalian menelan dahak, nah itu sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, yang terakhir ada emosi. Emosi ketika orang emosinya tinggi, bahkan dia bisa mengurangi pahala puasa tersebut, bahkan bisa juga membatalkan puasa. Sekian materinya. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Oke. Nah, selanjutnya Ibu punya soal. Nanti kalian kerjakan dalam waktu 3 menit atau sampai 5 menit, oke? Sudah selesai? Ya. Oke. Bisa dibacakan, bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah Ibu koreksi bahwa ada jawaban yang benar dan ada jawaban yang kurang tepat. Nah, untuk jawaban yang benar bisa dibacakan ke depan supaya temannya tahu bahwa inilah jawaban yang benar. Untuk data bisa dibacakan terlebih dahulu. Jawaban nomor 1. Jelaskan pengertian puasa. Puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu, baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya. Sebutkan macam-macam puasa. Puasa dibagi menjadi 2. Puasa wajib. 1. Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Puasa yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sekian. Beri aplaus untuk Gata. Nah, yang selanjutnya itu kesimpulannya pada pagi hari ini yaitu puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, baik itu makan, minum, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari.
Nah, di situ kalian harus banyak-banyak berpuasa sunnah supaya kalian terlatih dari sejak dini sudah terlatih dalam melaksanakan puasa-puasa sunnah. Nah, selanjutnya sebelum materi hari ini Ibu tutup, untuk khutbah kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baik. Untuk mengakhiri belajar pada ini, marilah kita berdoa bersama dan kita nikmati. Doa live. Doa selesai. Baik, sekian materi hari ini dari Ibu. Ibu minta maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.